Selamat sore bersama saya Gadang dan kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan diabetes mellitus atau yang orang awam sebut yaitu dengan sebutan kencing manis. Oke, langsung saja kita jelaskan ya. Cekidot. Diabetes mellitus atau yang dinamakan atau yang disebut dengan kencing manis. Apa sih itu? Diabetes mellitus atau yang dinamakan kencing manis. Diabetes mellitus atau yang disebut dengan kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan ciri meningkatnya glukosa dalam darah. Jenis diabetes dibagi menjadi dua. Jenis diabetes pertama itu jenis diabetes tipe 1. Jenis diabetes dan yang kedua yaitu jenis diabetes tipe 2. Saya akan menjelaskan apa itu tentang jenis diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 yaitu diabetes autoimun. Diabetes tipe 1 ini apa? Diabetes tipe 1 ini adalah sistem kekebalan tubuh manusia yang menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh si pasien atau manusia. Satu ini dugaannya faktornya yaitu pada faktor genetik dan pada lingkungan gejala diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah gejala diabetes yang terjadi pada beberapa minggu. Dan beberapa minggu ini pasien akan tahu kalau dia terkena diabetes. Dan yang kedua yaitu gejala diabetes tipe 2. Gejala diabetes tipe 2 adalah gejala diabetes yang terjadi pada beberapa tahun dan si pasien baru menyadari kalau si pasien menderita diabetes tipe 2. Tipe 1 dan tipe 2 pada penderita diabetes mellitus. Pertama, ciri penderita diabetes. Pertama, pasien sering haus. Dan yang kedua, sering buang air kecil terutama di malam hari. Dan yang ketiga, sering lapar. Dan yang keempat, turun berat badan tanpa sebab yang jelas. Dan yang kelima, berkurangnya massa otot. Yang keenam, lemas dan luka yang sulit sembuh. Dan yang ketujuh, penglihatan kabur dan sering mengalami kadar gula darah normal sehingga mengetahui kalau kita terkena diabetes atau tidak. Saya akan menjelaskan kadar gula normal untuk apakah kita terkena diabetes atau tidak. Kadar gula dalam darah ya. Kadar gula dalam darah ini pertama kita akan melakukan pemeriksaan tes pertama yaitu kadar gula darah normal dari tes gula darah pada waktu kita puasa, yaitu kurang lebih dari 8 jam kita disuruh puasa dan kita boleh minum air putih. Berapa sih kadar gula darah normalnya pada saat kita puasa? Pada saat kita puasa normal darah kita yaitu di bawah 108 mg atau dl. Itu kita posisi kadar gula darah kita normal. Itu waktu kita saat puasa. Dan yang kedua, bila kita 108 sampai 125 mg atau dl itu disebut pre-diabetes. Itu kita hampir kena diabetes ya. Dan yang ketiga, kalau kadar gula dalam darah kita waktu puasa 125 mg atau dl di atas, kita terkena yang namanya diabetes mellitus. Itu untuk kadar gula dalam darah sewaktu kita puasa. Normalnya yaitu 108 ke bawah dan untuk prediabetes 108 sampai 125 mg dl. Dan kalau kita terkena diabetes dalam waktu posisi kita puasa yaitu 125 ke atas, itu kita sudah terkena diabetes. Kalau waktu puasa angka menunjukkan kadar gula dalam darah kita 125 mg per dl. Itu kadar gula dalam darah sewaktu kita melakukan makan setelah 2 jam. Normalnya berapa sih untuk tekanan gula darah pada manusia? Kadar gula dalam darah sewaktu kita makan setelah 2 jam normalnya itu 140 mg per dl. Itu kita batas normal. Kalau kita waktu makan setelah kita dicek 135 menunjukkan 135 atau 140 setelah makan 2 jam, itu masih batas normal. Kita normal, tidak terkena diabetes. Dan yang kedua, prediabetes.
kalau kita pas dicek tekanan gula darah kita 140 sampai dicek tekanan kita 140 sampai 199 mg per dl, nah itu disebut prediabetes. Nah, kita setengah terkena diabetes. Nah, dan yang ketiga, kalau kita terkena diabetes, Paktuma akan menunjukkan tekanan kadar gula darah yaitu 200 ke atas mg atau per dl. Nah, itu kita sudah terkena diabetes untuk kadar gula setelah makan 2 jam. Yang ketiga yaitu pengecekan kadar gula dalam sewaktu-waktu, dan sewaktu-waktu ini dilakukan kapan saja dan dimana saja. Ketika kita dicek, ketika kita pengecekan kadar gula dalam darah, nah, kalau kadar gula dalam darah kita di bawah 200, nah, itu masih kita di batas normal. Nah, sedangkan kalau kita pas waktu dicek menunjukkan angka di angka 200 ke atas, nah kita terkena diabetes. Nah, itu tadi kadar gula dalam batas waktu-waktu. Oke, langsung ke topik pembahasan berikutnya, diabetes. Pengobatan diabetes ini yaitu gunanya untuk apa? Pengobatan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Langsung saja, pengobatan diabetes tipe 1 dan tipe 2 yaitu pengobatan tipe 1 yaitu pasien harus kita lakukan insulin agar pasien ini bisa mengatur kadar gula dalam darah sehari-hari. Nah, itu tipe 1. Kalau tipe 2, nah, yaitu dengan terapi insulin tapi dengan jenis dan dosis obat yang berbeda. Nah, itu tipe 2. Nah, pengobatan ini selain untuk pengobatan insulin, kita dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung glukosa rendah, hanya memakan buah-buahan, protein, dan sayur-sayuran, dan serta biji-bijian. Nah, agar diabetes kita tidak naik. Itu tadi untuk tipe 1 dan tipe 2 bagi penderita diabetes. Yang akan dilakukan operasi pencangkokan pankreas sehingga pankreas dan untuk mengganti pankreas yang rusak. Biasanya tipe 1 seperti itu. Dan kalau tipe 2 biasanya dokter akan memberikan obat seperti metformin. Metformin adalah obat minum yang berfungsi untuk menurunkan produksi gula darah dari hati. Nah, itu tadi obat metformin yang biasanya dilakukan untuk orang yang terkena diabetes tipe 2. Oke, cek itu. Oke, kita orang yang diabetes tipe 1 dan 2. Oke, biasanya orang yang terkena diabetes tipe 1 dan 2 biasanya komplikasinya yaitu pertama stroke, 2 gagal jantung, ketiga penglihatan kabur, keempat gagal ginjal, kelima tuli atau pendengaran menjadi kurang, dan keenam demensia atau pikun, dan yang ketujuh luka yang sulit sembuh. Nah, luka yang sulit sembuh itu biarpun kita rawat, lukanya pun akan sulit untuk sembuh. Dan yang kedelapan kerusakan kulit akibat infeksi bakteri dan jamur. Nah, oke, itu tadi penjelasan saya tentang diabetes mellitus atau yang disebut orang awam kencing manis. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata salah dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama perawat, masyarakat sehat selalu. Oke, sahabat Aga, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Salam sejawat. Bye-bye.